Dalam kurun waktu hampir 20 tahun terakhir, Indonesia telah mengalami beberapa kali bencana tsunami. 2 diantaranya terjadi berturut-turut di tahun 2018. Menurut peneliti LIPI, tsunami adalah gelombang laut yang besar dan cepat, serta bersifat merusak yang diakibatkan adanya gangguan atau perubahan pada dasar laut maupun kolom air laut. Di Indonesia, tsunami disebabkan oleh 2 hal. Pertama, karena letaknya yang berada di cincin api Pasifik. Penyebab kedua adalah jatuhnya meteor ke bumi. Namun kemungkinan ini kecil terjadi. Gempa bumi dan tsunami adalah bencana alam yang sulit dipisahkan dari Indonesia. Dengan potensi bencana yang relatif besar tersebut, isu soal alat deteksi tsunami, yakni BUI, dihentikan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional muncul di publik. Dalam klarifikasinya, Kepala BRIN, Laksana Trihandoko membantah jika alat tersebut dinonaktifkan, melainkan masih sebatas riset dan belum sesuai dengan kebutuhan karena tidak efisien dan harganya masih terlalu mahal. Kalau riset itu kita dari substansi, kita melakukan evaluasi dari sisi substansi, wah ini mungkin tidak, wah ini kayaknya berat, ternyata setelah dicoba, buahnya pun banyak hilang, dicolongin orang, nah ini sampai kapan terus-terusan begini kan? Ternyata tidak handal juga, khususnya dari sisi telekomunikasi ya, tidak terlalu handal, banyak intermittent dan seterusnya, jadi wah ini tidak bagus, sistem ini kurang pas lah ya, minimal untuk di Indonesia. Namun apakah artinya upaya pendeteksian terhadap tsunami tidak berlanjut karena alat tersebut tidak lagi beroperasi? Indonesia sebagai sebuah negara yang memiliki potensi bencana alam tsunami memiliki caranya sendiri untuk melakukan deteksi dini dengan menggunakan sistem yang bernama Inateus. Bagaimanakah cara kerjanya, bagaimana proses analisa datanya untuk menghasilkan informasi yang secepat mungkin bisa disebarkan kepada masyarakat? Anda masih menyaksikan Explain bersama saya, Dea Ichihan. Bu, cara dari BMKG untuk bisa mendeteksi tsunami supaya masyarakat yang mungkin tinggal di atas daerah-daerah yang jauh lebih potensial terkena tsunami itu gimana Bu? Sebelum nanti informasinya sampai ke masyarakat nih. Tadi ditanyakan bagaimana rantai peringatan dini itu berlangsung dari saat gempa mulai terjadi hingga informasi diterima oleh masyarakat. Tadi sudah kami jelaskan, saat gempa terjadi, gelombang gempa direkam oleh sensor-sensor seismograf, kemudian dari gelombang yang terekam itu dihitung oleh komputer dan dari perhitungan diperoleh parameter, yaitu parameter tentang posisi, kekuatan gempa, berapa kuatnya, posisinya di mana, pada koordinat berapa, pada kedalaman berapa. Nah, setelah parameter itu diketahui, dihitung oleh pemodelan tsunami. Di situ ada 30.000 skenario kejadian tsunami. Dari skenario itu hasil parameter tadi dicek tepat skenario yang mana. Nah, yang terpilih sebagai skenario yang paling tepat itu menjadi suatu informasi yang berisi potensi tsunami atau tidak. Nah, siapa yang meneruskan ke masyarakat? Karena informasi dari BMKG ini hanya sampai ke kota atau kabupaten atau provinsi ya, yang akan terdampak. Jadi kita bisa lihat yang akan terdampak mana saja. Nah, ini semua yang menerima informasi dari BMKG. Tapi yang menerima bukan masyarakatnya.
Yang menerima adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selalu siaga 24 jam. Di ruangan ini juga 24 jam. Selama 7 hari, selama 365 hari dalam 1 tahun. Di BPBD Badan Penanggulangan Bencana Daerah di seluruh wilayah Indonesia juga berjaga 24 jam. Mereka yang pertama kali menerima informasi ini melalui mesin yang sudah dipasang BMKG di sana. Oh, ada jadi mesinnya. otomatis mereka menerima Otomatis pesan menerima. itu ya? Disebut warning receiver system, sistem penerima peringatan. Nah, dan mereka yang memutuskan kalau tsunami lebih dari setengah meter, apakah cukup menyampaikan ke masyarakat menjauh dari pantai, atau kalau sampai merah, apakah harus pencet sirine sehingga masyarakat harus segera berlari mencari tempat yang aman. Sudah ada jalurnya, sudah disiapkan oleh pemerintah daerah. Jadi BMKG itu bukan single actor. Ceritanya beda. Cincin api itu tsunami-nya bukan karena gempa. Ini nggak sih Bu yang disebut ada gempa tektonik sama non tektonik? Iya, cincin api itu non tektonik. Yang ada di ruangan ini adalah gempa tektonik. Itu. Kalau non tektonik bagaimana membaca atau memprediksi? Non tektonik sumber informasinya ada di Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Sehingga kami bekerja sama dengan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi meminta agar data erupsi gunung api, terutama gempa-gempa akibat erupsi gunung api, itu bisa masuk ke ruangan ini, ke layar di sini. Itu kami sedang berupaya untuk mendapatkan data itu. Kami sudah mendapatkan sebagian datanya, sehingga kalau terjadi erupsi kita bisa tahu. Seperti Selat Sunda itu ada erupsi kita tidak tahu, karena tidak ada data yang masuk di sini. Sementara data itu berfungsi untuk memprediksi ya Bu? Untuk memberikan peringatan dini tsunami. Karena tidak ada data masuk, jadi kita nggak bisa memberikan peringatan dini tsunami. Namun dari Selat Sunda itu kami meminta agar data itu bisa masuk, dan itu sudah masuk. Dan kami memasang alat pengukur muka air laut. Namanya? Ada tide gauge, itu yang memasang Badan Informasi Geospasial, namanya tide gauge. Itu kami juga jadi saling melengkapi. Kami memasang automatic water level pada titik-titik yang yang berbeda. Jadi biar titiknya rapat itu ya. Nah, lalu juga ada KKP itu memasang alat ukur juga, seismograf. Kemudian kami mengukur automatic water level. Kalau itu yang tide gauge tadi? Tide gauge. Itu tide gauge itu dari Badan Informasi Geospasial. Kalau kami AWL, automatic water level. Fungsinya sama. Kemudian KKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, itu memasang IDSL, jadi juga fungsinya sama. Seismograf dari tahun berapa Bu mulai dioperasikan? Kalau untuk Inatius itu, untuk Inatius itu mulai tahun 2006, tapi itu dipasang beroperasi mulai 2008. Inatius itu Indonesian Tsunami Early Warning System. Itu 2008 itu pemasangan sensor yang tadi ada 400 sekian itu ya Bu? Pemasangannya 2006. Jumlahnya waktu itu belum ada 400. Jadi 2008 itu mulai beroperasi, sampai 2018 itu jumlahnya hanya sekitar 170. Ditambah terus karena? Tambah terus karena sangat kurang. Kan Indonesia terlalu luas ya. Jarak idealnya misalnya dalam 10 km, jadi jarak antar sensor 10 km atau 5 km. Ini jaraknya masih ratusan kilometer. Demi mitigasi tadi ya Bu? Demi mitigasi biar jaringannya lebih rapat, sehingga informasi data yang diperoleh itu lebih cepat, tepat, dan akurat. Kalau ternyata jauh sekali dari sensornya kan ada di daratan, itu bagaimana Bu membacanya?
Nah, ini bisa juga. Jadi kami juga menggunakan sensor milik negara lain. Ada kerjasama. Karena sensor kami kan hanya berhenti di pulau. Kami nggak punya sensor di dasar laut. Nggak ada. Nah, jadi kami juga menggunakan sensor Australia, milik Australia, milik negara tetangga. Sama juga seismograf? Seismograf juga, sama. Seperti itu. Tapi mereka juga punya nggak sih Bu yang di laut juga? Kalau negara maju misalnya Jepang, Amerika, Jepang itu sudah punya. Amerika sepertinya mungkin sudah juga karena dulu eksperimen itu. Oh, begitu ya. Kita sebenarnya sudah pernah eksperimen dengan BPPT. Nah, dengan yang digunakan tadi saat ini sudah ada 400 sekian seismograf, itu sudah cukup untuk tingkat akurasi, kecepatan dan segala macam. Sebelum nanti akan ada alat pendukung lain begitu Bu? Kalau ideal belum. Tapi kalau memadai, sudah. Karena terbukti apa? Kita tuh kadang-kadang, kita ini kan ada semacam konsorsium yang melakukan operasional di Samudra Hindia. Jadi tidak hanya Indonesia. Samudra Hindia ini yang rawan tsunami, di situ ada 25 negara, itu benderanya di sana dan di sini. 25 negara itu di sepanjang pantai Samudra Hindia. Nah, siapa yang menjaga mereka? Ada 3 negara. Yang menjaga pertama Indonesia, kedua Australia, dan yang ketiga India. Setiap negara itu memiliki sistem operasional seperti ini. Sehingga kami rutin melakukan komunikasi, koordinasi, sinergi, tes, uji coba bersama. Ya, jadi dalam suatu komunitas yang disebut Intergovernmental Coordination Group of Indian Ocean Tsunami Warning and Mitigation System. Jadi anggotanya 25 negara itu. Siapa yang memimpin? Kebetulan beberapa kali Indonesia diminta memimpin. Dan saat ini Indonesia kebetulan masih sedang memimpin juga. Nah, tugasnya apa? Tugasnya adalah mengatur ini, meningkatkan kualitas, standar. Jadi agar ketiga negara ini standarnya sama. Jadi kalau kita berbicara akurasi, validitas, ya kurang lebih seperti yang Australia punya, India punya. Dan ternyata juga kurang lebih seperti Jepang. Meskipun dari segi peralatan, kerapatan jaringan Jepang lebih bagus. Bukan hanya tugas pemerintah saja dengan segala terobosannya, namun kita sebagai masyarakat yang tinggal di atas wilayah dengan tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi juga perlu membekali diri dengan pengetahuan mitigasi kebencanaan, khususnya bencana tsunami.